Oke, kita buka sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Jatisari. Terima kasih sudah hadir di sekolah hari ini. Pagi ini kita akan belajar bersama Pak Syanmil, informatika. Dan sebelum kita mulai, mari kita membiasakan untuk berdoa. Boleh dengan bahasa kalian, apa yang kalian ingin minta kepada Allah di hari ini. Pak Syanmil, silakan. Siapa Oke, yang mungkin Pak? ya mungkin sebelum kita mulai kita berdoa masing-masing ngobrol sama-sama kali ya. Apa sih apa? Oke, mari berdoa masing-masing hari ini apa yang mau dicapai. Berdoa mulai. Oke, amin. Oke, pagi semua. Gimana pagi ini? Dingin-dingin? Dingin. Oke, nah hari ini kita akan lanjutkan topik yang kemarin tentang dampak sosial informatika. Kan? Nah, tadi absennya ada Mira. Oke. Nah, mungkin pagi-pagi sambil sambil di absen dipanggil nanti eh, ini ya, apa namanya? Kita review yang kemarin nih. Nah, kemarin kan kita bahas tentang dampak sosial ya dari apa yang jadi 25 ya 20 tahun terakhir lah ya terkait revolusi ada listrik masuk, terus ada internet masuk, habis itu internet cepat, habis itu konten, sekarang kan ke AI gitu ya dari sana. Nah, hari ini kita bakal melanjutkannya dengan bahas terkait tadi kan yang sebelumnya kan terkait yang positifnya ya. Nah, sekarang mungkin kita bahas yang lebih ke yang dampak negatifnya gitu. Dampak yang perlu diperhatikan kayak gitu. Nah, di awal ini bakal coba Bapak share screen. Oke, nah, udah kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini eh, kita mulai dengan apa ya? Assessment dulu. Eh, Pertanyaan dijawab masing-masing aja ya, ditulis kayak nomor satu. Nanti yang akan kita bahas terkait 5 hal ini gitu. Nah, mungkin silahkan dibuka catatannya, buka buku tulisnya. Yang bisa dimasukkan HP-nya dulu. Nanti kita akan buka HP lagi di part kedua ya. Terkait setting-setting standar lah ya untuk menjaga keamanan kita gitu. Oke, nah yang pertama ini silahkan diisi ya. Eh, Jawabannya diisinya 1 sampai 5. Kalau 5 berarti udah sangat paham, udah sangat tahu. Kalau satu masih belum paham atau belum tahu, gitu ya. Isi nama aku nomor. Ya, ngisi nomornya. Jadi tulis nomor satu, terus angkanya berapa? 1 sampai 5, gitu. Oke, selamat datang. Ini yang baru datang, yang berhadir siapa ini? Kamera. Amira sama, oh Amir. Tadi udah di absen ya berarti ya? Ya, Kak. Tadi ke WC pas sebentar. Oh ya, baik. Langsung dulu. Amira sama siapa yang satunya? Yani. Astriani, oke. Baik. Nah, mungkin bisa dipindahin dulu tuh keyboardnya, terus dibuka catatannya ya. Kita akan ada sedikit ini kuis-kuisan, bukan kuis, ini lebih ke assessment ya. Nah, silahkan ditulis. Ditulisnya jawaban aja, nggak usah ditulis kata-katanya. Jadi kayak nomor satu apa, apakah apa isinya 1 sampai 5 gitu ya. Oke, ini bapak bacakan ya. Pertama, saya
tahu perbedaan informasi personal dan informasi versus informasi privat? Kalau nggak tahu, satu. Kalau tahu, paham banget, lima. Gitu. Ya sebentar Pak. Ya, Pak. Oh no. Nah, mungkin kalau yang udah ngisi duluan, oke. Nah, jadi Marga Mulia, Assalamualaikum. Jadi Marga Mulia, oh hilang lagi. Oke, udah kita lanjut dulu aja. Jadi cukup tulis angkanya dan jawaban kalian ya. Nomor satu, lima, nomor dua, dua, nomor tiga, empat, gitu semuanya ya. Jadi cukup itu aja. Nanti dijumlahkan, jadi dibacakan masing-masing skornya berapa, biar apa ada gambaran di awal. Oke. Jadi cukup ditulis angkanya saja. Nomor satu sampai lima, angkanya berapa-berapa. Oke, udah siap? Berapa? Oke. Jadi seperti tadi ya, tulis angka satu. Terkait saya tahu perbedaan informasi personal versus privat. Kalau udah paham perbedaannya, tulis 5. Kalau belum, tulis satu. Atau masih antara juga boleh. Antara 3, 2, 4. Gitu. Nggak masalah. Oh ini masih kita. Apa paham bedanya gitu. Oke, jadi nomor satu, tulis angka satu sampai angka 5. Pilih salah satu. Oke, yang kedua, saya paham resiko sharing foto dan lokasi. Dari foto teh naon tuh? Sharing foto itu nge-share apa, bagi-bagi foto, ngepost foto, atau kirim foto kita ke orang lain. Jadi ngirim ngirim foto biasanya jadi post atau jadi status atau jadi story, itu sharing foto atau sharing lokasi, bagi-bagiin lokasi kita ini. Aku lagi di sini gitu semuanya. The sharing maps atau sharing lokasi saat ini. Oke, yang ketiga, saya bisa mengenali permintaan data yang berbahaya. Kalau belum tahu apa yang berbahaya, satu. Kalau udah paham, lima. Mana yang boleh di-share, mana yang tidak gitu ya. Isi satu sampai lima. Kalau udah paham, satu. Kalau udah paham, lima. Kalau belum, satu. Tiga bisa Pak, tiga ya bisa. Tiga bisa. Dua bisa satu sampai Dua tiga. bisa. Itu apa antara ya. Jadi kalau paham banget, atau paham aja, atau netral mungkin tiga kayak gitu. Oke ya. Selanjutnya ya. Nomor empat. Saya tahu cara melindungi keluarga dari bahaya digital. Jadi ini eh, biasanya terkait pinjaman online kayak gitu-gitu atau penipuan. Nah, itu kalau tahu gimana cara membedakan penipuan dan bisa ngasih tahu, oh ini penipuan, jangan diterusin kayak gitu semuanya. Nah, itu diisi 5. Jadi kalau belum tahu, diisi satu. Oke, Assalamualaikum warga mulia. Oke, Mbak. Oke, sudah berapa orang ini? Mungkin bisa tulis absen siapa yang sudah hadir namanya bisa tulis di eh, komputernya ya. Sudah berempat ya. Oke, selanjutnya yang nomor kita tadi ini lagi asesmen terkait keamanan digital kita gitu. Jadi diminta ngisi eh, 1 sampai 5 seberapa seberapa amankah kita gitu. Nah, ini mungkin dari Marga Mulia mengikuti aja langsung. Jadi ditulis 1 sampai 5, pilihannya angka satu, 2, 3, 4 atau 5 gitu. Makin besar berarti makin udah paham, udah paham ya. Kalau satu masih belum tahu gitu. Nah, jika sudah, skornya silahkan dijumlahkan gitu. Oke, dari Jatisari udah semua?
Udah dijumlahkan? Oke. Sekarang kayak mungkin bawa panggil apa? Bawa panggil eh, skornya aja ya. Yang skornya di atas 20 ada nggak? Yang skornya di antara 10 dan 20. Skornya di bawah 10. Angkat tangan. Dua 10. Di bawah 10 ya. Tidak, saya mah. 17. Di angka berapa? Tadi Ya, kalau di atas 10, di atas 10. 10. Yo, di atas 10. Jadi 10, 11, 12 sampai 15. Oke. Ada 3, 4. Yang di bawah 10 tadi ada? Di bawah 10, di bawah 10. Jadi 9, 8. Oke, berarti rata-rata di 10-an ya. Oke, baik itu dicatat dulu. Nanti kita lanjutkan. Jadi itu gambaran ya target kita adalah untuk biar lebih skornya lebih naik ya, lebih paham terkait keamanan di kita. Oke, agak cepat aja karena waktunya. Oke, nah ini jatuhnya pertanyaan nih. Jadi bahaya nyatanya terkait informatika ini, terkait internet dan lain sebagainya. Jadi apa sih yang bisa terjadi jika data pribadi kalian bocor gitu? Nah di sini ada yang pernah mengalami nggak nih? Dapat spam atau nomor tidak dikenal di telepon atau pernah tiba-tiba ada yang nge-follow atau ada yang nge-add kita? Ada yang pernah? Atau dapat tiba-tiba dikasih link, dapat SMS atau tawaran pinjaman online atau tawaran kartu kredit gitu. Oke, jadi ya itu yang bisa terjadi ya di internet. Tiba-tiba nomor kita dihubungin orang tidak dikenal atau bahkan di apa di telepon-telepon atau nawarin iklan-iklan gitu kan tiba-tiba loh siapa ini kok nawarin nawarin pinjaman online atau nawarin barang sesuatu atau dapat kuis biasanya atau dapat judi bahkan gitu. Ya itu yang apa ya yang terjadi di dunia online gitu ya. Dan jika data kita bocor gitu ya, itu informasinya bisa dipakai untuk entah kita yang kena tipu atau orang-orang di sekitar kita yang kena tipu menggunakan informasi yang kita miliki kayak gitu. Jadi kita akan pahami ya ke depan gitu. Nah, biasanya eh, makin lengkap datanya ya makin bisa eh, apa ya penipuannya atau bahayanya semakin tinggi kayak gitu. Jadi itu ya. Kan ada yang mau share pengalamannya, ada yang pernah dapat eh, scam, penipuan, atau dapat apa kayak judi online, iklan-iklan kayak gitu ya. Ada yang pernah? Nah, Pernah lah itu gimana tuh? Boleh share tuh. Dapatnya kayak gimana? dapat link judi online. Judi online, oke. Baik. Oke, lanjut. Oke, nah ini eh, Bapak akan jelasin terkait apa sih bedanya informasi personal dan informasi privat. Jadi ada personal, ada privat ya. Nah, jika informasi personal itu biasanya tentang kepribadian atau preferensi. Jadi kuncinya adalah tidak bisa diidentifikasi secara spesifik. Jadi contohnya dan relatif aman ya ini dibagikan secara online. Relatif ini kalau datanya banyak tetap pasti jadi tidak aman kayak gitu. Nah, nah contohnya ini ya. Contohnya contoh yang aman nih. Genre musik, makanan favorit semuanya atau hobi atau jumlah saudara, pendapat tentang sesuatu, warna favorit gitu. Atau ya tim favorit dan lain sebagainya.
Kenapa aman gitu kan? Karena ya banyak orang yang punya preferensi yang sama gitu. Nah, kira-kira selain ini ada contoh apa lagi nih terkait informasi personal? Mungkin dari Imas. Kira-kira apa nih yang lainnya selain informasi personal? Hmm, eh, informasi personal. Hobi itu kan ya kan? Hobi, ya. Ada yang lagi yang lain? Nonton drakor. Menonton. Ya, drakor yang ditonton itu bisa. Gitu itu informasi eh Kayaknya yang langsung. personal. Apa? Ya, gitu. Jadi informasi-informasi seperti itu ya. Jadi kayak kita nonton apa atau kita pernah pergi kemana itu masuknya informasi personal. Nanti masuk habis itu kita bahas yang terkait private nih. Jadi kan yang personal ya. Jadi bedakannya itu. Jadi kalau informasi itu tidak bisa apa tidak bisa disambungin nih, ini yang punya informasi ini siapa sih gitu. Nah itu masih maksudnya masih informasi personal gitu. Dan saat masuk udah bisa dikenal ini siapa yang punya itu atau ya dengan detail ini informasi yang melekat ke siapa. Nah itu maksudnya ke informasi privat. Nah, informasi privat itu bedanya apa? Dia bisa mengidentifikasi siapa kamu secara spesifik gitu. Dan berbahaya jika dibagikan secara sembarangan. Jadi mungkin akan diminta di beberapa platform atau di beberapa kebutuhan itu akan diminta ya untuk informasi privat ini. Tapi kita harus hati-hati, jangan dikasih ke sembarangan orang gitu. Benar kita harus yakin orang yang kita kasih informasi privat kita itu bisa bertanggung jawab kayak gitu. Dan ya umumnya informasi privat inilah yang bisa digunakan untuk pelacakan atau penipuan gitu. Nah, kira-kira informasi privat ini apa aja? Mungkin dari Jatisari Nur Aisyah. Kira-kira informasi privat itu apa nih yang bisa mengidentifikasi siapa gitu, siapa kita? Kira-kira apa? Nur Aisyah. Kira-kira apa nih informasi privat? Galeri. Galeri foto. Ya, ya benar. Itu informasi private ya, galeri foto. Selanjutnya yang lain dari Novi. Ya Kak. Apa nih kira-kira informasi privat? Semua isi HP Pak. Isi HP. Ya, isi HP apa yang isi HP apanya nih? WA, TikTok. Oke, jadi chat ya, chat WA atau DM TikTok gitu ya. Oke, nah itu beberapa contoh. Nah, contoh yang lebih lain lagi adalah, nah ini nih, ini contoh eh, private information ya. Jadi informasi privat itu yang pertama yang paling utama adalah nama lengkap nih. Nah, kalau nama lengkap sebaiknya itu tidak apa ya, tidak disebarkan gitu. Jadi mungkin nama panggilan atau nama nama apa ya, nama alay semuanya atau nama yang dipendek panjang pendeknya digabung-gabung itu nggak masalah ya, kayak gitu. Jadi makin lengkap itu makin berbahaya kayak gitu. Jadi semuanya nama lengkap itu yang paling utama. Yang kedua alamat rumah. Alamat rumah ini juga terkait ini ya, nanti bisa dilacak atau kalau bisa didatengin orang yang tidak dikenal gitu gara-gara ngelihat post atau story kita semuanya gitu. Itu alamat rumah. Yang kemudian nomor HP. Nomor HP itu juga termasuk informasi privat. Jadi kalau bisa disimpan kecuali memang ada keperluannya. Jadi defaultnya, standarnya itu adalah disimpan sendiri kecuali ada yang minta. Dan kalaupun minta ya dikasihnya ke orang yang kita kenal atau emang beneran kita tahu orangnya siapa. Kayak gitu. Kemudian tadi ya password atau PIN. Jadi terkait sandi, terkait yang berikutnya itu foto wajah plus informasi personal tadi ya.
Jadi kalau foto aja atau informasi personal aja itu masih nggak apa-apa. Tapi begitu digabungkan itu jadi privat. Gitu. Karena jadi bisa tahu nih orang ini, oh ini siapa nih orangnya gitu. Di mana? Yang berikutnya terkait nomor KTP atau foto KTP, foto SIM atau identitas lainnya, paspor mungkin gitu. Nah, itu atau KTM, kartu identifikasi sekolah apa siswa gitu. Itu termasuk informasi privat ya. Jadi saat informasi itu disebarkan, ya itu bisa apa namanya bisa berbahaya kayak gitu. Harusnya nama ibu kandung ini biasanya terkait bank ya. Kalau kalian sudah punya bank, biasanya kalau penipuan online itu nanyanya terkait nama ibu ya. Kayak gitu. Makanya nama ibu perlu di apa ya dijaga baik-baik lah ya kayak gitu. Karena biasanya terkait bank apa terkait bank. Jadi kalau penipuan bank biasanya pakainya ini. Habis itu terkait lokasi real time. Gitu. Karena lokasi real time itu berbahaya. Gitu. Jadi bisa didatengin atau bisa tahu nih kalau rumahnya kosong semuanya kalau lagi berpergian ya kayak gitu. Dan ya itu berbahayanya karena bisa dicari nih kita siapa yang didatengin bahkan atau jadi tempat penipuan atau informasinya diambil dicuri kayak gitu. Jadi ini informasi personal dan private ya. Jadi bedanya itu. Oke, nah sekarang cek dulu nih cek angkat tangan kanan tangan kalian yang tangan kanan angkat tangan kanan angkat tangan kanan. Oke kanannya. Oke angkat tangan kiri. Oke oke silakan diturunkan. Nah eh nanti Bapak akan sebut satu-satu. Nanti kalian kalau itu informasi personal angkat tangan kanan terbuka. Kalau itu informasi private angkat tangan kiri tapi mengepal, dikepalkan. Baik ya. Jadi kalau private ditutup, kalau personal dibuka, diangkat tangannya. Oke. Nanti silahkan, nanti saya sebut satu, dua, tiga, silahkan angkat tangan ya. Oke, yang pertama, satu, saya suka makan bakso. Ini private atau personal? Sudah. Personal. Oke, benar ya. Oke, selanjutnya, nama saya Anda Sandari. Personal atau private? Kalau privat ditutup, kalau personal dibuka. Personal atau privat? Oke, ini privat ya. Nama lengkap itu privat. Personal. Personal. Privat. Nama nama itu nama lengkap ya. Nama lengkap itu informasi privat kayak gitu. Karena begitu kita tahu nama lengkap seseorang, kita bisa dapat datanya semuanya kayak gitu. Oke, yang berikutnya nomor tiga. Saya punya dua adik. Nah, ini tahu personal. Saya bungsu. Ya, Pak. Mbak. Oke, privat atau personal dari Marga Mulia ini punya dua adik. Ini personal atau privat? Oke, Badru ini ya privat. Oke. Nah, oke. Kalau punya dua adik itu masih personal. Karena kalau cuma kita tahu cuma oh punya dua adik kita nggak tahu ini siapa gitu. Jadi banyak yang punya dua adik kayak gitu. Kecuali spesifik ya, saya punya 11 bersaudara. Nah itu mungkin, nah itu bisa jadi privat tuh karena sedikit ya gitu. Kalau umum, informasi yang umum itu masuknya masih personal kayak gitu. Oke, yang berikutnya ya. Nomor 4. Rumah saya di Desa Jatisari RT 3. Ini privat atau personal? Terima. Personal. Jika sudah apa coba? Oke. Dari kanan kiri. Privat. Ya, kalau privat kiri ya kepalkan, kalau personal kanan nah, diterbuka. Kalau dari Marga Mulia, rumah saya di Desa Marga Mulia berarti RT 3 itu privat atau personal? Kalau kiri. Lipat. Privat. Oke, benar. Nah, ini udah benar semua ya.
Oke, yang berikutnya. Hobi saya menggambar edit. Ini privat atau personal? Privat. Privat. Privat, personal, Oh, biasanya mana? Privat. personal. Oke. Oke, kalau yang kiri privat, kalau yang kanan personal. Oke, angkat tangan ya, angkat tangan yang semuanya. Jawabannya apa? Ada yang personal, yang privat. Oke. Nah, ini hobi saya itu masuknya masih personal tadi ya. Karena kalaupun orang lain tahu ya nggak bisa dipakai buat nipu kita. Paling jadi iklan gitu kan. Worst case-nya kalau data personal kita tersebar itu biasanya buat personalisasi iklan biasanya. Tiba-tiba udah dapat iklan banyak terkait alat-alat menggambar semuanya kayak gitu. Itu terkait personal. Jadi yang 5 jawabannya adalah terkait informasi personal ya. Oke, gitu. Nah, ini makanya sekarang kita perlu buka HP nih. Silahkan dicek nih HP-nya masing-masing. Nah, ini eh privat ini ya. Dicek aja masing-masing. Nah, kira-kira udah disetting nggak nih privasinya? Nah, ini Udah. berapa Dan udah ya? Nah, di sini yang udah setting profil foto siapa yang bisa lihat profil foto kita? Kontak. ada Kontak. topik Oke. Wah, udah bener ya. tuh ada. Tidak ada. Udah ada. Oh, bahkan ada yang tidak ada. Bagus. Jadi ini ya makin private kan profil ya profil foto itu ya bisa diambil dan lain sebagainya. Makin ini. Jadi ada yang semua, ada yang kontak, ada yang tidak untuk semua juga gitu. Habis itu kalau aboutnya bisa tentang kita atau tentang saya itu siapa yang bisa lihat? Tidak ada tentang. Tidak ada. Tidak ada. Kosong ya. Ya, itu udah di setting di masing-masing kalian. Jadi ceknya di HP kalian ya. Identifikasi. Di WhatsApp kalian di setting. Jadi masuk ke menu setting privacy. Nah, itu kan di sana itu ada privacy apa aja yang bisa dilihat di WhatsApp gitu. Nah, kan kalau semuanya punya WhatsApp ya dan pakai ya. Saya sering siapa yang bisa lihat semua. Kayak gitu. Nah, berikutnya terkait Lasin. Lasin udah settingnya gimana kalau di HP kalian? Lasin tuh siapa yang bisa lihat terakhir? Biasanya itu centang biru itu. Centang biru dua. Nah, Ada. Ada. kalau kontak ya, jadi nggak masalah. Biasanya ada ke Google. Gimana? Dan hasilnya Pak. Ya. Oke, selanjutnya terkait jumlah kontak yang ada di save di HP kalian tapi kalian nggak kenal itu siapa? Ada nggak yang lebih dari 5? Ada satu. Ada satu, oke. Ada. Ada. Oke, jadi makin banyak. Jadi kalau nomor yang tidak dikenal, sebaiknya tidak disimpan ya. Ataupun kalau disimpan dimasukin ke kayak blocklist gitu, yang di ban, yang biar nggak bisa hubungin kita gitu. Karena begitu nomor itu disimpan, ya biasanya orangnya yang lahir, yang kita nomornya kita simpan itu juga bisa lihat dia udah nyimpan nomor kita atau belum gitu. Kalau udah bisa, ya informasinya tadi ya, jadi masuk ke kontak nih. Informasi yang sudah dalam kontak. Jadi ada terbuka lagi informasi yang tentang kita gitu. Jadi kalau nyimpan nomor yang tidak dikenal pun perlu hati-hati kayak gitu ya. Oke. Jadi kayaknya udah beberapa udah bisa ini ya nge-setting privacy di WhatsApp ya. Oke, aman berarti. Lanjut. Nah, ini kalau yang main TikTok atau Instagram nih. Nah, di sini yang akunnya private siapa? Yang akunnya public siapa? Ribet. Aku Private. lebih buat ada. Siapa yang akunnya public? Privat. Tristan. Privat. Oke. Nah, kalau masih di bawah umur ya, di bawah 18 tahun mungkin lebih baik private ya. Udah legal. Private. Private. Nanti kalau udah publik, kalau udah beneran mau konten, ya baru jadiin publik gitu. Atau kalau memang perlu sharingnya sekali-sekali, ya dijadiin publik sementara gitu. Nanti dibalikin lagi jadi private kalau udah nggak perlu share sesuatu ke orang lain kayak ikut lomba atau apa kayak gitu ya. Nah, foto profil. Nah, ini yang pakai wajah full. Saya.
Tidak, Buka. Bang. Ada yang pakai gambar kucing. Tidak. Pakai pakai warna Korea. Artis Coklat. Korea ya itu nggak masalah ya. Tuh, yang penting orang yang kita hubungi ya, kita tahu itu siapa sebenarnya gitu. Jadi nggak masalah karena memang itu lebih aman ya kalau nggak pakai foto asli gitu. Kalau pakai Apa? foto asli ya sebaiknya ya sudah dengan alasan yang benar ya kayak emang mau buat daftar kerja semuanya atau emang buat apa hubungan bisnis kayak gitu. Itu nggak masalah pakai foto asli kayak gitu. Karena bisa diambil fotonya kayak gitu kan. Nah, di bio apakah masih ada nama lengkap atau lokasi gitu. Bapak. Nah, tidak. Oke, udah bagus ya. Nah, ini yang buat main game nih. Usernya pakai nama asli atau enggak nih? Oke, asli, Pak. Ada. Wah, itu berarti perlu diganti tuh kalau pakai nama asli Oh, enggak. di game. Kayak gitu. Nah, habis itu satu lagi, apakah pernah ngasih nomor HP ke temen main game? Besar. Ngasih nomor handphone kita ke temen main game kalau nanya-nanya gitu kadang-kadang minta nomor handphone dong buat kita koordinasi kalau ada mau mabar Nah, gitu. Nah, itu perlu hati-hati ya. Baik yang laki-laki maupun perempuan. Mungkin yang perempuan juga lebih 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 berisiko gitu. Cuma yang laki-laki juga bisa jadi gitu karena sekarang penipuan juga menyasarnya bisa jadi yang laki-laki juga. Oke, selanjutnya tadi ya, tadi udah beberapa mungkin yang belum tahu ya. Jadi ada pilihannya ini, caranya lah masuk ke setting di HP kalian, terus masuk ke account, masuk ke privacy. Yang paling standar, yang paling ini profil foto, ini harusnya my contact aja. Jadi kontaknya ini ya yang jangan nobody ya kalau kalau apa kayak profil foto ya. Jadi biar tetap dikenali. Kadang-kadang karena juga ada penipuan gitu. Kayak about my contact. Jadi standarnya my contact. Kalau nggak yakin baru ke nobody gitu ya. Kayak gitu. Ini contoh-contohnya ada aboutnya yang bisa disetting itu aboutnya, lasinnya, statusnya. Kalau WhatsApp standarnya langsung ke sini ya. Defaultnya semua bisa lihat sebenarnya. Jadi perlu diganti secara manual untuk ke My Contact. Jadi ada status, lasin, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, kalau TikTok sama Instagram itu dia berdasarkan umur ya. Jadi kalau 18 tahun ke bawah itu masih defaultnya private. Kalau di atas 18 tuh langsung otomatis public. Itu kita bisa ngisi ini ya, ngisi umur ya. Jadi tanggal lahir itu kan bisa diminta ya. Itu nanti dari situ informasi setting default keamanan kita seperti apa. Kayak gitu. Nah, kalau setting atau Instagram atau TikTok gitu ya, ya sebaiknya private account-nya di private account dulu. Habis itu yang bisa follow ya yang dikenal gitu. Habis itu direkomendasikan akun kita ke orang lain. Nah, itu mungkin di-offin dulu kayak gitu gitu. Activity status terutama ya kalau yang main TikTok kayak gitu. Nah, ini basic keamanan gitu. Karena dengan kita tahu ini ya itu makin makin berisiko lah ya di dunia maya kayak gitu. Mungkin itu. Nah, ini sedikit terkait apa, golden rules ya. Jadi kalau di internet, terutama di dunia game ya, apalagi game-game yang multiplayer, itu ya username itu jangan nama asli kalau bisa. Ya namanya dipleset-plesetin sedikit itu nggak masalah gitu. Habis itu ya kita harus memahami bahwa teman di dunia maya itu tidak sama dengan teman di dunia nyata ya, karena kita belum tahu siapa dia dengan sebenar-benarnya gitu. Dan hati-hati juga kalau pakai voice chat itu bisa direkam. Jadi berkatalah yang baik gitu ya. Ya, Pak. Iya, Bu. Habis itu personal foto kayak gitu-gitu itu kalau bisa nggak usah di-share di chat gamenya kayak gitu. Dan ya intinya kalau terkait game itu eh, ini ya kalau terkait game itu ya kalau chat di game ya fokusnya di gamenya aja gitu. Teman yang baik di game itu adalah yang fokus nanyain gamenya aja gitu. Nggak nanya ke personal gitu. Kalau udah mulai nanya share foto, nah itu udah mulai red flag tuh perlu diwaspadai gitu. Nanya sekolah di mana, kayak gitu-gitu.
minta nomor HP gitu, atau percakapannya udah mulai personal, romantis, gitu. Nah, itu perlu dihindari, bahkan di blok kalau bisa kayak gitu. Kecuali udah benar percaya ya. 6 bulan itu waktu yang singkat kalau online ya, karena ketemunya kan sekali-sekali aja. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Kayak gitu. Oke, jadi itu ya terkait gaming. Jadi kita mahamin mana yang bisa di-share dan kita mana yang bisa melindungi diri kita gitu untuk mana yang bisa di-share, mana yang enggak gitu ya. Oke, nah ini jatuhnya kuis ya, kuis. Jadi kayak tadi, silahkan ditulis. Nanti Bapak bacakan skenario A, Bapak bacakan. Habis itu nanti kalian jawab seberapa beresiko 1 sampai 5. Kalau 5 itu sangat beresiko, kalau 1 itu nggak beresiko sama sekali. Kayak gitu. Habis itu kalian tulis alasannya. Oke, jadi ada 4 pertanyaan. Nanti silahkan ditulis. eh, Mas, dan, tulis Kak. ya, ditulis. Iya, saya buat. Oke, silahkan ditulis. Dijawab masing-masing ya. Oke, jadi ada 4 soal. Silahkan ditulis. Jadi skenario A, aplikasi game baru. Habis itu kalian isi berapa berbahaya. Kalau 5 itu sangat berbahaya, sangat beresiko ya, sangat beresiko. 1 tidak beresiko sama sekali gitu. 3 itu ya resikonya tengah-tengah kayak gitu. Habis itu alasan kalian memilih resiko tersebut. Kenapa kok 3 resikonya? 3 berarti kan medium ya. Gitu. Jadi ada 4 soal, silahkan ditulis. Habis itu dijawab seberapa beresiko. Gitu. Dari yang tidak beresiko 1 sampai yang sangat beresiko 5. 3 itu berarti ya beresiko aja. Gitu. Oke, mungkin ya, berjalan. Jadi satu sama dengan tidak beresiko. 3 semuanya dengan eh, resiko menengah. Lima. Oke, nah silakan ditulis. Eh, Tulis. tulis nanti. Tulis. Jadi yang penting tulis itu alasannya ya. Oke, sambil Bapak bacakan ya satu-satu ya. Skenario A, aplikasi game baru minta nomor HP untuk verify account. Lalu dapat bonus 50.000 koin semuanya. Itu skenario A. Bisa tulis dulu nanti dijawab ya. Skenario B, kamu post TikTok dance pakai seragam sekolah di halaman rumah. Nama desa kelihatan. Skenario C, teman gaming friend, teman bermain game, itu setelah 6 bulan minta foto kamu dan nomor HP. Katanya biar kenal. Skenario C. Habis skenario D, kamu share story lagi sendirian di rumah sampai malam, bosen nih gitu. Nah, seberapa? Nah, itu nanti silakan masing-masing diisi seberapa berisiko 1 sampai 5. Dari 1 tidak berisiko, 3 mungkin berisikonya sedang, 5 itu sangat berisiko.
Lalu dijawab alasan kalian kenapa milih angka tersebut. Oke. Hobi sih. Mungkin ada rencana dan Conversion. What? Ada yang udah selesai? belum. Dari menunggu grup selanjutnya ya. Apa bonus? Ini itu kedua.
Oke, soalnya udah ditulis soalnya. Soalnya ditulis Pak. Apa? Soal Soalnya atau apa? gimana? Soalnya harus ditulis. Soalnya nggak harus ditulis, cuma kalau udah ditulis, jadi kalau udah tahu soalnya udah dijawab nggak masalah. Tapi kalau memang masih belum mau masih mau jawab dulu, ditulis ditulis dulu aja, gitu. Jadi kalau udah langsung tahu jawab, udah langsung jawab nggak masalah nggak ditulis, gitu. Ada yang udah Anda udah selesai nulisnya soalnya atau udah jawabannya udah ditulis semua ada? Jadi nggak harus ditulis kalau memang langsung udah tulis jawabannya. Tapi kalau memang mau jawab satu-satu, ya ditulis dulu soalnya. Kalau langsung dijawab semua nggak masalah. Final dari soal. Oke, ada yang mau share jawabannya? Mungkin dua-dua ya, dua dari Sari, dua dari Marga Mulia mungkin ya. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Volunteer? White paper. Oke, boleh. Jadi siapa? Ika ya? Tapi Oh, Syahrul. Syahrul boleh coba. Mau jawab yang skenario apa? Ke satu, Pak. Skenario A, oke. Berapa angkanya kira-kira? Jawaban kamu. Saya ketiga, Tiga. Oke. karena bisa saja membajak WA. Oke, karena mungkin bisa di bajak ya WA-nya. Ya, ya benar. Kira-kira seperti itu ya cara menjawabnya. Jadi kayak kira-kira berapa dan alasannya kenapa ngasih angka segitu gitu. Jadi dari Sahrul begitu tahu nomor HP-nya bisa jauh bisa jadi HP-nya di bajak kayak gitu. Oke, terima kasih Sahrul. Sama-sama. gitu. Gitu. Selanjutnya yang dari Marga Mulia, ada yang volunteer? Mau coba jawab skenario B, C atau D? Malam ya. Yang tadi tuh izin alam buat 5 malam. Yang tadi jawabannya kita. Badru mau coba jawab Badru? Izin tenang kan? Ini kelima senaan. Gimana Badru mau coba jawab? Yang skenario B, C atau D? Oke, soalnya ini ya yang C. Teman online main game kamu tiba-tiba minta foto sama nomor handphone biar lebih kenal katanya. Nah, itu resikonya berapa tuh menurut kamu Badru? 1 sampai 5. Risikonya Resikonya. iya kan? 2. 2. Kenapa 2? Nah, mulai kenal.
Eh, no, bullshit, man. Apa? Oke, mungkin bisa dibantu temennya yang lain. Kenapa tuh? Nah, oke. Yang lain ada yang mau membantu dari Marga Mulia? Berapa resikonya dan alasannya kenapa kira-kira? Oh, Raffi. Raffi, oh Raffi udah hadir. Mungkin dari, dari yang baru hadir siapa berarti? Dari Marga Mulia ini baru 4. Yang baru hadir mungkin bisa tulis Sarila. namanya ya. Oke, mungkin dari Citra. Nah, pilih skenario mana yang mau dijawab? Yang B, C, D. TikTok deh. B. Citra, Citra. Yang C, Yang C, oke. C Pak. Resikonya berapa? Kalau menurut kamu? Lima, Para, yes. 5 sangat berisiko. Oke, kenapa tuh alasannya? karena memberikan informasi pribadi. Ya, Oke, karena memberikan informasi privat ya, Yes. secara detail gitu kan, nomor handphone dan foto. Oke, Yes. baik, terima kasih. Oke, lanjut ke Jatisari lagi. Yes. Tinggal ada skenario B sama D. Siapa yang mau volunteer? Mungkin siapa yang tadi yang belum dipanggil? Amira. Wah, Amira nggak ada. Ini Baik, ada. Amira, pilih skenario B atau D? Kalau B yang terkait TikTok, yang D terkait story. Yang itu Yang Pak. udah yang udah kamu jawab apa? Yang mana? Dari mana? Yang itu, yang BW. Pakai Y. Yang B. Oke, jadi kamu Sama. post TikTok dance pakai seragam sekolah, di halaman rumah, nama desa kelihatan. Nah, itu seberapa berisiko itu? 4. 4. Oke. Kenapa itu? Karena alasannya. Oke, ya. Karena Kenapa? karena itu Tadi, karena itu ketik. Memang dia Banyak. bisa ujang mana ada. Apa? Dijawab aja yang ditulis atau yang dijawab tadi. Hapus yang mana? Black box, bacok. Luhur bagus. Oh iya. Mana deh? Mana? ini benar. B. Tidak boleh pakai seragam sekolah. Oke. Ya, benar ya. Jadi masuknya 4 atau 5. Jadi resiko. Kenapa? Ya karena kita jadi bisa dikenali nih. Karena seragamnya, apalagi seragamnya kelihatan tulisan SMK Jatisari semuanya. Ya, itu ketahuan banget kan. Nah itu sebenarnya dihindari kalau pakai seragam aja tapi nggak kelihatan masih nggak masalah ya. Ya, gitu. Yang jadi masalah berikutnya adalah kombinasi. Jadi niatin depan rumah kita atau nama desa kita itu makin detail informasi yang muncul di dalam satu eh, post atau satu informasi itu makin beresiko kayak gitu ya. Oke, selanjutnya terakhir ya dari Marga Mulia nih lagi yang skenario D mungkin jadi baru hadir deh Kaila ya jangan selfie Selfie ya. selfie.
Selfie jadi marga mulia. Yang skenario D, kamu share Instagram story lagi sendirian di rumah sampai malam bosen nge-story gitu. Kira-kira resikonya 1 sampai 5 apa? Berapa? Jawab kita. 4. 4. Kenapa alasannya? Karena bisa mengundang orang niat jahat untuk datang ke rumah. Ya, betul. Deskripsi. Seperti itu ya, resikonya. Nah, bisa diturunkan dengan cara tadi ya, kita naikin privasinya lebih ke my contact atau nobody. Kalau nobody ya ngapain share story ya, tapi ya lebih ke kontak ya. Kayak gitu. At least itu memberikan keamanan bagi kita juga, kayak gitu. Ini apa? Oke, beberapa udah ini ya, udah mulai bisa dipahami ya. Membedakan mana yang private, mana yang personal gitu. Walaupun kadang-kadang ya informasi personal jadi privat memang ini perlu dibedakan karena ini terkait keamanannya. Jadi makin private itu makin mudah kita diidentifikasi siapa itu. Ya semuanya nama itu yang paling ini ya, yang paling private ya. Nama lengkap terutama yang ada di KTP gitu. Mungkin kalau share-nya cuma nama biasa, nama panggilan gitu. Namanya namanya Kanmil ya gitu. Tapi kan ya ini nggak nama lengkap juga ini, nama lengkapnya mungkin lebih panjang atau bahkan nggak ada nama Syamilnya, jangan-jangan gitu bisa jadi kayak gitu. Ini terkait informasi personal dan private. Jadi kita udah apa namanya udah diskusi dan mencoba menjawab bedanya informasi personal sama private. Jadi kalau informasi personal itu masih umum dan kalaupun orang lain tahu informasi terkait itu masih nggak masalah karena banyak yang memiliki kemirikan informasi yang sama. Biasanya yang lebih umum gitu kan, personality atau preferensi gitu. Worst case-nya, kalau yang terburuknya, kalau kita informasi itu didapat orang lain adalah biasanya jadi iklan. Ya, gitu semuanya. Jadi semuanya kita suka menggambar dan kita bilang di internet, oh kita suka menggambar. Tiba-tiba iklannya berubah nih, iklan TikTok-nya atau iklan Shopee-nya berubah nih jadi alat-alat menggambar gitu. Semua seperti itu. Itu terkait informasi personal kayak gitu. Nah, informasi privat itu lebih detail lagi yang kalau itu diketahui itu bisa diidentifikasi siapa itu orangnya gitu. Jadi bisa dicari data lengkapnya gitu. Di internet kan tinggal masukin yang nama lengkap. Jadi bisa ketahuan sekolahnya di mana, tinggalnya di mana. Bahkan kalau share KTP-nya gitu, foto KTP-nya. Makanya kalau foto KTP biasanya kalaupun kita share dikasih watermark ya, diedit sedikit gitu kan. Kasih tulisan untuk apa biasanya kayak gitu. Ya terkait basic-basic dasar-dasar keamanan ya. Kalau kita nge-share foto, ya, kadang kalau kita nge-share yang kita tahu nggak masalah ya. Kadang-kadang teman kita nge-share foto kita lah itu yang kadang-kadang pusing juga kayak gitu ya. Makanya kita perlu berhati-hati dalam men-share apapun di internet. Kita perlu membagikan dan kita perlu sadar. Kadang kita perlu share memang, tapi kita perlu sadar seberapa beresiko gitu. Kalau resikonya besar, ya sebaiknya jangan kayak gitu. Kalau resikonya masih bingung, kalau resiko kalian bingung ini aman atau enggak, sebaiknya jadi share. Tapi kalau kalian yakin itu aman, maka share kayak gitu sih. Jadi patokannya itu kalau kalian nggak yakin itu sebaiknya jangan di-share gitu ya. Itu terkait personal sama private information gitu. Karena jika informasi tersebut tersebar, ya bisa jadi eh, mengundang apa ya, mengundang yang tidak baik lah ya kayak gitu. Entah itu penipuan atau iklan-iklan judi online atau iklan-iklan pinjaman atau iklan game atau bahkan apa pencurian data ya gitu. Yaitu yang perlu diwaspadai di dunia internet, di internet ya. Apalagi ya kalian sebagai anak yang terpapar sejak dini di sosial media, nah itu perlu menjaga nih. Oh ini kapan sesuatu boleh di-share, aman untuk di-share, kapan sesuatu tidak aman gitu. Kalaupun kalian ngambil foto, ya mungkin fotonya nggak langsung di-share saat itu juga, di foto share-nya
besoknya kayak gitu-gitu untuk apa ya, mengamankan informasi kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, dan share-share di internet itu kan tadi kemarin, kalau di minggu lalu kan di share-nya adalah ya kalau kita udah mulai bisa komen, itu lebih baik ya komen ya, kita nge-share sesuatu, memberikan komentar di internet itu bagus, tapi ya jangan memberikan informasi private kita gitu di internet. Mungkin itu materi hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang punya pertanyaan atau ada yang ingin dibahas di materi-materi selanjutnya terkait informatika, boleh banget ya. Sambil menutupnya, takut ada yang kelewatan. Nah, kalau yang hari minggu ini kita bahas terkait keamanan, mungkin eh, minggu depan mungkin etika kali ya, etika dunia online kali ya. Gitu. Karena ini minggu ini tentang apa identitas digital ya. Gitu. Baik. Dan karena sudah jam segini juga. Oke, baik. Ada yang pengen ada titipan ini ya, materi buat pelajar informatika yang kalian pengen pelajari nggak? Mungkin bisa dimasukkan yang kalian penasaran. Kayak gitu. Kalau belum ada, nanti kalau ada ya di chat aja di grup yang itu ya, di grup besar, mungkin bisa di sana. Yang kalian tertarik atau ada yang minat tentang terkait sesuatu, informatika, boleh banget taruh di sana. Ya, Belum ada, tadi eh, udah disimpulkan ya terkait mana yang private, mana yang personal. Yang private yaitu yang bisa langsung tahu dari informasi tersebut terkait siapa yang berkomentar di dunia online itu. Yang personal cenderung lebih umum, nggak bisa langsung ketahuan ini siapa orangnya sebenarnya kayak gitu. Makin banyak informasi yang ada di online, personalnya mungkin masih makin banyak ya, makin ketahuan, jadi makin privat gitu. Jadi makin banyak kombinasi di dalam satu post atau satu foto, satu informasi itu biasanya semakin beresiko. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik mungkin itu dari Bapak terkait informatika hari ini. Ke depan mungkin kita bahas materi yang lain. Oke, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Alhamdulillah, makasih. Jadi itu ya, Ibu juga belajar hari ini, jadi akhirnya merubah nama lengkap jadi nama pendek aja ya. Tampilan di handphone. bisa dengan malu. Jadi kalau ada orang-orang yang bertanya tentang data-data apa tadi yang sangat privat, kita berhak ya tidak memberikan. Kalau mereka memaksa, berarti itu ketahuan bahwa mereka bukan orang yang baik ya. Dan kalian berhak untuk tidak memberikan gitu. Alhamdulillah, Ibu juga belajar hari ini. Ya, Bu. Kita nunggu Pak Deden ya. Pak Deden belajar sejarah, sambil nunggu kalian boleh minum, tapi jangan terlalu jauh ya agar mudah dipanggil. Kalian punya masing-masing handphone ya, satu orang anak ya? Oh ya, Ibu mau mengingatkan kalau pulang sebentar, kan ada tugas fisika tuh untuk mengukur jarak rumah kalian. Mudah-mudahan bisa itu ya, bisa dikerjain ya. Paling tidak mungkin berapa jam ya dari sekolah ke rumah gitu. Data itu udah bisa membantu. Ya, Bu. Pak Dedennya akan hadir 30 menit lagi. Nah, kalian boleh ini
boleh istirahat ya. Siap, Bu. Ya, jadi nanti jam istirahatnya kita pakai untuk belajar ya. Ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Ya.